Good evening, everyone. Today, I will explain about our contract of lecture. Saya akan menjelaskan mengenai kontrak perkuliahan kita pada mata kuliah Speaking Naratif. Mohon diperhatikan dengan baik dan seksama. Oke, pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, penjelasan mengenai CPL, CPMK, dan RPS. Oke, pendahuluan. Jadi, nama mata kuliah yang akan saya ampu adalah Speaking Naratif. Jadi, nama dosen pengampunya adalah saya sendiri, Iputu Eka Suwardana, SS, Sarjana Sastra, M.Hum, Master of Humaniora. Kemudian jumlah SKS sebesar 2 SKS. Jadi 1 SKS itu 50 menit dikalikan 2. Jadi ada 100 menit untuk mata kuliah Speaking Naratif setiap minggunya diajarkan. Kemudian untuk rumpun mata kuliahnya adalah mata kuliah wajib. Jadi ini adalah mata kuliah wajib program studi bahasa Inggris. Kemudian untuk jumlah perkuliahan dalam 1 semester adalah 16 kali pertemuan. 14 kali perkuliahan, 1 kali middle test, dan 1 kali final test. Kemudian untuk metode perkuliahan, itu menggunakan metode daring atau online seperti saat ini, luring atau luar jaringan offline, lalu kombinasi antara daring dan luring atau hybrid. Oke, selanjutnya yang kedua penjelasan mengenai CPL, capaian pembelajaran lulusan. Jadi ada 8 CPL yang akan dicapai pada perkuliahan Speaking Naratif ini. Yang pertama, menguasai pengetahuan tentang fungsi dan manfaat teknologi informasi untuk mendukung pengembangan ilmu bahasa Inggris. Jadi adik-adik mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pengembangan ilmu bahasa Inggris, khususnya kemampuan berbicara atau speaking skill-nya. Yang kedua, menguasai konsep, prinsip, dan aplikasi berbagai pendekatan dalam cabang ilmu sastra dan bahasa Inggris yang berorientasi pada kecakapan berkarya. Jadi, adik-adik diharapkan ketika mengikuti perkuliahan Speaking Naratif, menguasai konsep dan mampu mengaplikasikan konsep pengetahuan Speaking Naratif tersebut. Misalnya kecakapan dalam menggunakan bahasa Inggris secara fasih, sesuai dengan bidang atau tempat di mana adik-adik bekerja atau nanti berkarir. Poin 1 dan poin 2 adalah penguasaan dalam bidang pengetahuan. Ya. Kemudian di poin 3, mampu memecahkan masalah kebahasaan didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil secara mandiri. Jadi, adik-adik diharapkan mampu memecahkan masalah kebahasaan dalam hal ini yang berhubungan dengan kecakapan atau keahlian dalam berbicara menggunakan bahasa Inggris.
Kemudian diharapkan juga adik-adik mempunyai dasar pemikiran yang logis, inovatif, dan bertanggung jawab, serta bisa melakukan atau menggunakan keterampilan berbahasa Inggris itu secara mandiri. Lalu yang keempat, mampu menganalisis ruang lingkup bahasa Inggris dalam domain tertentu. Adik-adik diharapkan mampu menganalisis kemampuan berbahasa Inggris adik-adik disesuaikan ruang lingkup di mana adik-adik berada. Misalnya, adik-adik berada di lingkungan pekerjaan adik-adik, seperti hotel, restoran, perbankan, atau tempat-tempat lainnya. Itu di poin ketiga dan keempat adalah poin yang menekankan pada keterampilan khusus. Berikutnya, di poin kelima, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi dalam pekerjaannya. Adik-adik mahasiswa sekalian diharapkan mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi. Jadi ada asas kooperatif, ya. Jadi kemampuan yang sudah dikuasai terutama dalam bidang speaking itu bisa digunakan untuk melakukan pekerjaan secara bersama-sama, meningkatkan kemampuan komunikasi, dan pada akhirnya mampu berinovasi dalam setiap bidang pekerjaannya. Di poin kelima itu adalah keterampilan umum level 9 ya untuk CPL-nya. Kemudian di poin keenam, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Jadi di samping adik-adik memiliki pengetahuan atau kecakapan berbahasa Inggris yang baik, diharapkan adik-adik tetap memiliki rasa ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung nilai-nilai religiusitas sebagai makhluk Tuhan yang beriman dan bertakwa. Itu ada pada tataran sikap level 3. Kemudian pada poin ke-7, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Nah, adik-adik diharapkan juga tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika ketika telah menguasai kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris. Ya, tidak hanya bahasanya dikuasai, tapi juga nilai-nilai kemanusiaan juga harus dijalankan, ya, dijunjung. Misalnya kita menghargai orang lain ketika kita mengucapkan sesuatu dalam bahasa Inggris, tidak memberikan umpatan, ya, tidak menyinggung perasaan orang lain, ya, itu artinya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Itu ada pada nilai sikap level 10. Kemudian yang terakhir, poin ke-8, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Jadi, adik-adik sekalian diharapkan ketika menguasai keterampilan khususnya berbahasa Inggris, itu dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi keahlian atau keterampilan yang adik-adik miliki diharapkan bisa berkontribusi terhadap lingkungan di mana adik-adik berada. Ya, seandainya adik-adik diminta untuk menjadi volunteer atau sukarelawan dalam event yang mengatasnamakan bangsa dan negara, adik-adik harus siap untuk mengabdikan diri sesuai dengan keahlian atau bidangnya. Jadi, kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila yang berkebinekaan global. Next, selanjutnya. Oke, penjelasan mengenai CPMK. CPMK adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 4 capaian pembelajaran mata kuliah yang
wajib dikuasai. Ya, yang pertama, mampu mengaplikasikan pengetahuan bahasa Inggrisnya untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan di masyarakat. Jadi pengetahuan adik-adik di bidang bahasa Inggris, khususnya speaking skill, yang akan Bapak ajarkan ini diharapkan mampu digunakan untuk menjawab kebutuhan, tantangan, atau permasalahan yang ada di masyarakat. Adik-adik bisa menjadi problem solver, ya. Jadi agent of change yang bisa memberikan solusi, bukan menambah permasalahan yang ada. Ya. Yang kedua, menerapkan teori dasar untuk menganalisis tahap awal mengenai isu kebahasaan dan bahasa Inggris. Jadi adik-adik diharapkan juga mampu menerapkan teori dasar dalam menganalisis ya isu-isu kebahasaan yang sering muncul misalnya di medsos ya yang sedang tren. Nah, itu adik-adik sebagai mahasiswa jurusan bahasa Inggris itu diharapkan mampu peka bisa menganalisis isu-isu yang sedang berkembang di dunia saat ini, baik itu di dunia maya atau sosial media maupun dunia nyata. Karena adik-adik sudah menguasai pengetahuan dan mempraktekkan pengetahuan itu di perkuliahan. Yang ketiga, menuangkan hasil analisis dalam tulisan ilmiah sederhana. Nah, ketika adik-adik telah menguasai ya pengetahuan bahasa Inggris, mampu untuk mengaplikasikan sampai menganalisis, diharapkan adik-adik mempunyai hasil atau karya ilmiah sederhana. Outputnya apa? Ya, yang bisa dijadikan sebagai kontribusi adik-adik atau karya adik-adik ketika adik-adik dikatakan sudah menguasai pengetahuan dan mampu menganalisis setiap fenomena kebahasaan dalam bahasa Inggris. Kemudian yang keempat, adik-adik mampu mengkomunikasikan hasil penelitian secara lisan dalam bahasa Inggris. Jadi endingnya adik-adik diharapkan mampu mengkomunikasikan, mempublikasikan secara lisan karya tulis ilmiah sederhana yang adik-adik telah kerjakan atau hasilkan. Oke, untuk penjelasan RPS di poin keempat, ya RPS adalah rencana pembelajaran semester. Jadi bahan kajiannya itu ada 2 buku ya yang akan digunakan dalam menunjang perkuliahan speaking naratif ini. Yang pertama, buku berjudul English in Situation karya Neil. Buku ini diterbitkan pada tahun 1975 oleh Universitas Oxford. Yaitu buku ya yang utama yang akan digunakan dalam perkuliahan ini selama 1 semester. Yang kedua, buku penunjangnya adalah Speaking Naturally, Communication Skill in American English. Ini karya dari Bruce dan Bruder. Diterbitkan pada tahun 1985 oleh Universitas Cambridge. Nah, untuk buku yang pertama, nanti saya akan kirimkan soft copy-nya melalui WhatsApp group supaya bisa dipelajari mulai hari ini. Jadi minggu depan kita sudah ready untuk langsung memulai perkuliahan menggunakan buku textbook ya. Jadi yang pertama itu adalah English in Situation yang akan kita gunakan. Untuk yang kedua itu hanya komplement atau penunjang pelengkap. Yang kedua, melaksanakan 16 kali pertemuan seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi
adik-adik akan mengikuti 16 kali pertemuan, 14 kali perkuliahan, pemberian materi, diskusi, kemudian penugasan, dan 1 kali UTS, serta 1 kali tes akhir. Nah, yang ketiga, untuk metode perkuliahan, metodenya adalah online dan offline. Online, kita gunakan Zoom Meeting seperti saat ini. Bisa juga nanti saya akan ganti menggunakan Google Meet atau Kisco. Tapi yang lebih dominan nanti saya akan menggunakan Zoom Meeting karena aplikasinya lebih mudah digunakan. Kemudian untuk offline, ini untuk kelas reguler nanti ketika ruangan dan fasilitas di kampus sudah ready, kita akan melakukan perkuliahan menggunakan metode tradisional, tatap muka, whiteboard, dan LCD proyektor. Jadi mekanisme perkuliahannya yaitu menggunakan penjelasan terstruktur, presentasi seperti saat ini yang saya lakukan, diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, dan pada akhirnya nanti saya minta untuk adik-adik membuat sebuah paper atau karya ilmiah sederhana. Ya. Oke, nah ini yang ditunggu-tunggu untuk parameter penilaian. Ya, kategori penilaian. Jadi biasanya mahasiswa dari tahun-tahun sebelumnya atau semester sebelumnya kebanyakan memperdebatkan yang ini. Ya, Pak, bagaimana Pak komposisi atau variabel untuk penilaiannya? Nah, sekarang pada pertemuan pertama, penjelasan hari ini, kontrak perkuliahan hari ini, kita akan sepakati. Ya, untuk kehadiran, itu porsinya 10%. Jadi kalau adik-adik hadir pada perkuliahan baik online maupun offline, itu full berarti 10% dalam komposisi penilaian. Kemudian yang kedua untuk tugas, itu 15% komposisinya. Jadi tugas itu lengkap dikumpul, itu poinnya 15%. Kemudian middle test, itu poinnya 25%. Harap dicatat ya, jadi supaya tidak ada, Pak, ini bagaimana Pak? Si A begini, si B begini, saya kok begini. Ya. Kemudian yang keempat, final test itu poinnya 50%. Jadi total keseluruhan konfigurasinya adalah 100%. Ya, kalau adik-adik kehadiran itu full, tugas itu full, middle test itu full, final test itu excellent, ya nilainya sempurna. Jadi A. Ya. Jadi untuk grading skill-nya, interval nilainya kita lihat di sini ya. Dari 80 ke 100 itu predikatnya A. Dari 78 sampai 79 itu predikatnya B+. Dari 71 sampai 77 itu predikatnya B. Dari 64 sampai 70 itu C+. 57 sampai 63 itu C. 50 sampai 56 itu D+, 40 sampai 49 itu D, 0 sampai 39 itu E. Jadi dari D sampai E, nah itu nanti adik-adik dengan amat menyesal dan disayangkan terpaksa mengulang di semester ganjil atau semester 3. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang tidak lulus. Kalau ada yang mengulang di semester 1, berarti nanti mengulangnya wajib di semester ganjil berikutnya. Semester 3, semester 5, atau semester 7. Tapi pengalaman Bapak sebelum-sebelumnya mengajar, tidak ada mahasiswa yang sampai mengulang. Dengan syarat, para mahasiswa wajib kooperatif terhadap setiap hal yang kita sepakati dalam perkuliahan. Jadi hari ini Bapak harap ada pertanyaan dari adik-adik sekalian sebelum Bapak memutuskan untuk menetapkan penilaian berdasarkan asesmen yang sudah Bapak tampilkan pada slide terakhir ini. Baiklah,
Untuk selanjutnya, silakan bila ada pertanyaan di unmute. Time is yours. Nah, silakan, santai saja ya. Santai saja, silakan. Kita masih punya waktu 7 menit sambil mengingatkan bagaimana adik-adik sudah semua melakukan absensi. Untuk Korti nanti tolong dibuat ya koordinator tingkatnya, kelas reguler dan kelas karyawan. Saya minta nanti untuk kelas reguler itu punya Korti 1, kelas karyawan punya Korti 1 untuk penanggung jawab. Kalau ada wakilnya juga bisa. Jadi tiap-tiap kelas itu punya perwakilan Korti. Nanti tolong chat saya secara personal supaya saya bisa koordinasi terhadap perkuliahan speaking naratif pada setiap pertemuannya. Silakan bila ada pertanyaan, jangan takut, jangan malu. Ya, suara saya memang agak seperti ini, tapi sebenarnya saya baik hatinya. Ya, silakan. Oke. Permisi, Pak. Ya, silakan. Siapa yang bertanya? Saya Ananda Intan, Pak. Oke. Kok tidak kelihatan wajahnya? Iya, saya matikan. Oh, saya matikan. Nggak bisa dihidupkan supaya saya bisa kenal nanti kalau ketemu di jalan? Boleh, sebentar. Nah. Oke, silakan. Oh, ya, ini tadi Bapak bilang membuat karya ilmiah bisa diulang, Pak. Saya kurang jelas. Karya Yang ilmiahnya nanti paper. dari hasil ya, papernya nanti berhubungan berhubungan dengan materi yang saya akan ajarkan. Tapi sekarang belum. At the end of the meeting, ya. Tidak sekarang. Oke. Sabar ya, santai ya. Oke, Ya, makasih, jangan Pak. tegang-tegang ya. Oke, ada lagi? Mungkin Pak, maaf sebelumnya. Ya, silakan. Apakah ini dari siapa? Bapak bisa perkenalkan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Indri. Oke, silakan Indri. Bapak bisa menerima gini nggak? Apa? Temennya mau ikut Zoom. Ya. Tapi belum Bapak terima. Oh, sudah saya admit. Oh, sudah ya. Sudah. Itu aja, Ya, Pak. tadi kendala jaringan. Oke. Ya. Ini lebih banyak wanita ya di sini ya untuk angkatan sekarang. Persentase mahasiswanya wah sedikit ini. Ya bagus ini ya. Jadi mahasiswanya lebih ceria ini, banyak mahasiswinya. Oke, yang mahasiswa sekarang Indar Jayadi mungkin ada pertanyaan. Oke, sambil kita gini ya, relax aja ya, jangan tegang. Suara saya memang seperti ini, bawaan dari Tuhan. Jadi susah untuk ngecilinnya. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan, ada lagi. Kita masih punya waktu 5 menit. Mungkin ya mau memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris mungkin. Ada berapa mahasiswa kelas reguler dan karyawan? Mungkin ada perwakilannya. Bisa disampaikan ke saya. Halo, gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah deal? Deal ya? Selamat malam, Pak. Boleh ya, saya silakan. Ya, silakan. Sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Ketut Rika, biasa dipanggil Rika. Saya ingin bertanya karena saya ambil kelas karyawan dan saya aktif bekerja, jadi saya mau tanya soal koordinasi, soal nanti tugas, langsung koordinasi ke Bapak, atau gimana, Pak? Nanti untuk kelas karyawan, saya minta kortinya untuk ada satu ya, atau ada wakilnya juga. Kalau memang berhalangan secara pribadi, nanti bisa chat saya, seandainya bekerja atau bagaimana, nanti supaya saya bisa buatkan laporannya. Kemudian untuk tugas, tolong juga nanti dikumpul melalui aplikasi Google Classroom. Kemudian untuk izin atau sakit atau apa itu maksimal 3 kali. Kecuali nanti Bapak tidak tahu ya, namanya kita manusia, mungkin lebih, ya mudah-mudahan kita sehat semua dalam lindungan Tuhan. Jadi seandainya ada yang sakit parah, mudah-mudahan tidak, itu bisa pakai surat keterangan dokter. Ya, yang penting adik-adik sekalian kooperatif terhadap kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama. Ya, jadi maksimal 3 kali. Saya secara pribadi ingin supaya mahasiswa saya di Prodi Bahasa Inggris sukses semua. Jadi hari ini satu angkatan 4 tahun ke depan saya harap
angkatan ini semua bisa saya wisuda. Ya, saya ingin momen bahagia itu adik-adik rasakan seperti saya dulu. Jadi saya S1, S2 dulu di Udayana merasakan kebahagiaan di wisuda bersama anggota keluarga. Jadi saya harap semangat yang ada hari ini bisa dijaga apinya sampai nanti adik-adik di wisuda. Itu besar harapan saya. Karena selama pandemi banyak senior adik-adik yang rontok. Ya, jadi pengalaman saya mengajar. Padahal saya sudah berikan banyak sekali kebijakan. Dan mungkin karena banyak faktor saya juga bisa memaklumi. Ya, semoga adik-adik di sini semua dari lubuk hati yang paling dalam, saya akan membantu adik-adik kalau adik-adik mau membantu diri adik-adik. Itu saja. Oke, selama ini saya tidak pernah memberikan nilai di bawah B, ya, kecuali ya, ada satu dan lain hal. Yang penting adik-adik semua kooperatif terhadap kebijakan atau aturan yang sudah kita sepakati hari ini. Makanya di awal saya berikan kontrak perkuliahan. Oke, ada lagi? Terima kasih, Ketut, Rika. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Cukup ya? Saya, Pak. Oke, Saya, masih Pak. ada waktu 1 menit ya. Silakan. Ya, Pak. Perkenalkan nama. Perkenalkan nama saya Januario Mario, biasanya dipanggil Rio. Ya. Ini Pak, untuk mau submit tugas untuk yang di luar pulau itu gimana ya Pak ya? Oh, bisa lewat Google Classroom. Tadi saya sudah sebutkan. Kalau memang tidak bisa pakai Google Classroom, bisa lewat WA Group atau WA pribadi saya saja. Kalau WA Group nanti dilihat hasilnya oleh teman-teman yang lain. Ya. Iya, Pak. Oke. Ya, yang kelas pekerja ini kebanyakan Terima kasih, di Pak. luar Bali ya? Benar, Pak. Oh gitu, ya. Pak, Ya, saya ada lagi? terlambat jadinya saya telat, Pak. Oh ya, Jadinya kurang tahu informasi. oh ya. Nanti ini saya record, saya akan kirim di YouTube saya. Nanti channelnya akan saya linknya akan saya kirimkan di WhatsApp grup kita. Tenang Ya, aja Pak. ya. Jadi setiap perkuliahan saya record karena ini juga pelaporan nanti ke Dikti ya. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Bahwa saya mengajar, adik-adik juga mengikuti perkuliahan hari ini. Ada lagi pertanyaan? Silakan, adik-adik. Masih ada waktu kurang lebih 1 menit. Oke, kalau tidak ada Pak, pertanyaan, mau bertanya lagi Pak. ya silakan. Waktunya mau habis ini. Silakan.